Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bil'ilmi wal 'amali bi fadli rabbina, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dahu, la haula wa la quwwata illa billah. Syukran jazilan wa katsiran ilaikum wa ilaikum amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPTS yang 224 Gresik, Bapak Syariful Hadi SAK, yang kami hormati Ibu Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Ibu Manis Ufra dan SPD, dan juga segenap Bapak Ibu Guru UPTS yang 224 Gresik beserta kakak-kakak dari kampus mengajar dan juga Ibu Bapak staf UPTS yang 224 Gresik yang kami hormati. Yang pertama dan terutama di siang hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan rasa hamd dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh guru calon guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Marilah syukur kita ini kita ikrarkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sanjungan sholawat salam barakah Allah semoga senantiasa terlimpah ruah kehidupan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, karena beliaulah revolusi akbar yang telah merubah tatanan hidup kita dari tatanan rimba yang membudaya menuju tatanan Islam yang manusiawi yang hidup Islam dan iman. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada di sini, kami selaku penata acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara masing-masing yang telah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup dengan doa. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan suratul Fatihah satu kali. Semoga acara ini nanti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah as-shalihah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bersambung pada acara yang kedua yakni sambutan, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPTS 224 Gresik kepada Bapak Syariful Hadi SAK. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kampus Upatin selaku calon guru penggerak di UPT SDN 224 Gresik, Bapak dan Ibu Guru UPT SDN 224 Gresik, teman-teman dari kampus mengajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa di siang ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat jasmani kita. Alhamdulillah sampai dengan hari ini segar kita tidak ada kurang suatu apapun. Nikmat iman, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menggawinya. Selanjutnya, dengan nikmat yang kita terima ini, semoga
semoga kita selalu menjalankan semuanya yang diperintah Allah dan bisa menjadi apa yang dilarang Allah. Insyaallah kalau kita berbuat seperti itu, setiap saat kita akan selamat mulai dari dunia ini sampai akhirat besok. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya sholawat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pemimpin akhir zaman yang berubah dari zaman ke-8, zaman jahiliyah ke zaman yang telah benar dengan petunjuk yang berupa syariat agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan bersama-sama menyimak dari dalam guru penggerak kita yang ditulis tentang aksi nyata modul 14, temanya yakni diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah di UPT SD Negeri Purwokerto. Kalau sebelum ini kita juga sudah pernah melaksanakan tentang visi dan prakarsa perubahannya. Hari ini kita akan melaksanakan bagaimana menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Paling tidak nanti kita akan sama-sama. Terus bagaimana nanti kita akan menerapkan kepada siswa dan siswi kita. Sebab walaupun kemarin itu sudah sepakat sebagian besar menginginkan bahwa kita akan menerapkan visi itu dengan visi apa kemarin hasilnya? Ya, prakarsanya visinya apa yang paling besar dari teman-teman mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga guru mapel kemarin inginnya adalah berakhlak mulia, bisa juga religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, ini insya Allah nanti sama. Kalau kita terapkan disiplin positif, apalagi kita suasana dan kondisi di sekolah kita, lembaga kita itu keagamannya juga kekal. Kalau dilihat dari latar belakang dari masing-masing siswa kita, sebagian besar agamis, walaupun dengan pemahaman dan pemikiran yang berbeda-beda tentang keislamannya. Karena di Indonesia, Islam di Indonesia itu kan banyak, termasuk ada yang mempunyai pemikiran ke Islam, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke LDIA. Tapi kalau dilihat dari situ, mereka semua adalah basicnya basic agama. Agama itu perubahannya adalah pada akhlak. Kalau kemarin saya kutipkan inama buku itu Muhammad akhlak. Tidak aku utus kamu Muhammad kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita sudah sedikit demi sedikit alhamdulillah kita sudah mulai membiasakan anak-anak untuk berlaku yang sesuai dengan agama. Otomatis karena hampir 98% kita beragama Islam, maka kita akan kiblat kita otomatis beragama Islam. Karena itu kalau ada memang dari beberapa orang yang mau masuk ke S1 kita harus punya background juga bahwa di sini
apabila ada agama selain Islam, kita tunjukkan nggak apa-apa, kita tidak bisa melayani. Persis kemarin ibunya dulu, Pak anak saya beragama ibu, monggo sampai masuk, karena kita SD itu umum, tapi budaya kita tetap budaya Islam, karena lingkungan kita lingkungan Islam. Jadi untuk beragama selain monggo kemana, akhirnya berafiliasinya ke Pak Win di SDN Pengalangan. Kalau yang Kristen monggo ke yang lain, mungkin bisa ke Gading Waktu, mungkin bisa ke Pelang Waktu, atau bisa ke Lampang, banyak sekali. Yang penting kamu tidak menyediakan itu. Bapak Ibu peserta diseminasi yang dirahmati Allah, karena itu tolong nanti disimak betul tentang apa sih disiplin positif itu dan apa rangkaian-rangkaian apa sebelumnya. Sebab di disiplin positif itu bagian dari saja. Kalau saya lihat dari tadi ada tentang perubahan paradigma belajar. Apa paradigma belajar? Insya Allah nanti akan disampaikan monografi. Paradigma belajar yang seperti apa yang perlu diubah? Apakah bertumpu kepada guru, atau guru itu hanya sebagai fasilitator saja dari murid? Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Ganis. Terus ada lagi tentang nilai-nilai kebijakan, nilai kebajikan. Nilai kebaikan itu yang seperti apa yang bisa kita terapkan di UPT SD Negeri 22 ini? Disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, bagaimana memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru itu yang seperti apa nanti ada. Terus ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Paling tidak di sekitar itu nanti Bu Galis akan menjelaskan, dan juga nanti bagaimana kita akan mengkolaborasi, mengkritisi apa yang disampaikan Bu Galis. Selanjutnya yang paling penting, tidak hanya paham tapi juga diterapkan. Ilmu itu tingkatannya apa, Bu? Ilmu itu tingkatannya kita tahu, paham, setelah paham, laksanakan, amalkan. 3, setelah diamalkan apa? Lupa ya. Setelah diamalkan apa? Baru timbul tanggung jawab. Tahu, oh iya, oh ini dapat ranah, oh ini nanti menyebabkan sukses. Akhirnya termotivasi karena diamalkan tadi. Kalau ilmu itu hanya di pemahaman tanpa dilaksanakan, tidak akan pernah bermanfaat. Ilmu itu apabila bisa bermanfaat, apabila sudah diketahui, dipahami, dilaksanakan, baru timbul kesadaran tahu. Sama nanti disiplin positif itu kayak apa sih? Bagaimana kita terapkan kepada diri pribadi yang nomor 1, diri saya pribadi, lalu ditularkan kepada peserta didik sama guru. Guru itu kan perubahan, ya. Apa guru itu? Agen perubahan. Jadi tolong nanti dipahami. Begitu juga dengan teman-teman dari kampus mengajar, karena sampai nanti ilmu yang zaman peroleh dari kampus otomatis nanti sama seperti kita. Tujuan sama sekolah nanti kan kepingin jadi guru. Iya, Pak, saya kepingin di PGSD, saya di
guru, tapi saya nanti kepengen bisnis saja, berarti kan nggak sesuai. Oleh karena itu mohon kesabarannya, ya, sabar mengikuti sampai dengan selesai apa yang dipaparkan oleh Bu Galis. Kalau nanti memang belum paham 100% nanti Bu Galis siap menjawab. Kalau Bu Galis kok belum bisa menjawab, mungkin buat PR. Bisa ditanyakan ke guru praktek. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih dari doa jazakumullah wa ahsanal jazaa. Sampailah kita di acara yang ketiga, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bu Galis Ufratin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 22 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati UPT SD Negeri 22 Gresik dan kakak-kakak dari kampus mengajar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta kakak-kakak semua dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sebagai bentuk aksi nyata saya pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Sebelum kita masuk ke materi, karena siang hari biar kita tetap semangat, monggo berdiri semua, kita ice breaking sebentar. Tangan ke atas, menyapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara ini, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang guru-guru hebat ternama guru UPT SD Negeri 22 Gresik. Mari kita belajar bersama dan saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sama-sama belajar, saya di sini juga belajar. Di sini kita akan belajar mengenai budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini konsep inti yang pertama.
pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari paradigma baru ini, kita sebagai pendidik itu, tugas kita adalah membimbing para murid kita dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berdiferensiasi itu kita harus tahu kebutuhan murid apa, karena setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang selama ini kita lakukan, pembelajaran kita itu berpusat pada guru, diakui atau tidak. Saya pertama kali, oh ternyata begini. Ternyata saat ini tidak. Yang harus kita lakukan, kita itu tahu kebutuhan murid kita. Jadi kita mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Bukan disamakan dengan kita, tetapi kita harus mengikuti. Oh, anak kelas 1 itu waktunya perkembangan di tahap ini. Nah, kita harus paham. Jangan kelas 1 disamakan dengan kelas 3, kelas 3 disamakan dengan kelas 6, jelas berbeda. Jadi yang pertama kita harus paham dulu tentang kebutuhan sesuai dengan teori psikologi murid. Hal itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, antara lain yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berwawasan global dan kreatif. Untuk selanjutnya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita lakukan. Untuk membuktikannya, sebelum masuk ke ini, saya ada kertas, satu bangku saya kasih satu. Silakan ditulis suatu hal yang sangat berharga, salah satu saja yang nulis. Jangan sampai sampingnya tahu. Tulis satu saja hal yang sangat berharga menurut panjenengan. Silakan ditulis, sampingnya jangan sampai tahu. Jangan ngintip kemana ya. Pokoknya rahasia sekali, sangat rahasia. Satu saja. Satu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Rahasia maksudnya, bukan kata itu. Terserah ya. Pokoknya hal yang berharga menurut panjenengan apa yang kiranya orang-orang nggak perlu tahu. Oh, namanya rahasia berarti orang lain nggak perlu tahu. Coba jangan tulis. Paling penting ini. Bukan sekolah, pokoknya tentang hidup kita yang sangat berharga, sangat berarti, tapi orang lain nggak perlu tahu. Sangat berharga ini. Yang sudah silakan digenggam. Saya. Nah, silakan digenggam yang rapat. Ya, dikeremas yang rapat. Bismillah di hati saya. Ya, betul. Sudah? Kalau sudah, belum nunggu. Nah, kalau sudah genggam yang erat. Pasangannya, silakan merayu, memaksa atau apapun itu sampai sampingnya entah dikasihkan tanda terserah. Ya, pokoknya coba dengan rayu atau dengan paksa. Monggo lakukan. Badi rayu, badi paksa, bisa nggak mengambil kertas itu? Kalau itu sangat berharga, otomatis kan ya gimana? Coba yang sampingnya merayu, bisa nggak ngambil kertas itu dari dia? Ayo, monggo. Coba bisa nggak mempertahankan itu? Tak pertahankan.
Ji, bujuan kayak transak tapi masih satu berkurang. Oh, masih satu berkurang karena saya kenal. Sudah. Boleh dikasihkan apa enggak? Enggak dikasihkan. Enggak, Bu. Berarti dikasihkan? Enggak. Setelah dirayu dikasih uang sama Bu Alfi. Ada dua. Oh, enggak ada uang untuk merayu. Berarti dikasihkan enggak kira-kira? Dan dikasihkan ya? Enggak. Kalau sesuatu yang berharga itu entah kita rayu, entah kita paksa, kira-kira dengan rayuan dan paksaan itu yang bisa, oh iki lho tak kasih no, iki lho tetap tak cekel, itu yang bisa siapa? Yang mengendalikan itu siapa? Dirinya sendiri. Begitu juga dengan anak-anak di sekolah. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang selama ini kita punya bayangan, punya angan-angan, oh ada iku ngono perkara aku. Selama ini kan kita dulu, oh ada iku wedi dia melakukan ini perkara aku. Oh anak ini pinter, rajin belajar karena saya. Nah itu salah sekali. Yang benar, ilusi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, hanya bayangan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini seperti penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti dikasih penghargaan, dikasih uang, dikasih apa? Itu hanya bersifat sementara, bukan karena dirinya sendiri. Tapi sepertinya, wah dikasih ini jelas, anak ini nurut dan sebagainya. Padahal itu tidak sama sekali. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini selama ini yang kita lakukan. Goro-goro awakmu akhirnya bandingnya ini. Nah, itu membuat rasa bersalah ke anak didik kita. Kalau kita belum tambah pinter, belum tambah kuat mentalnya, sebenarnya itu malah Dirumuskan. menjatuhkan, menjerumuskan katanya. Sebenarnya itu sangat melemahkan ya, melemahkan karakter. Gus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oh aku sing luwih tuwa berarti anak-anak kudu nurut sama aku. Seperti itu salah sebenarnya ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu dari luar, kemudian kalau teori kontrol itu dari kita itu merasakan gitu ya. Dari stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Padahal yang asli, yang sesungguhnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dipengaruhi seperti apapun itu ya, biar sama biar podo pandangannya tentang itu, biar sama dengan kita. Sebenarnya kita itu harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita memaksa harus sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu salah atau benar itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya ya, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa, yang bisa hanyalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Wis dibujuk dikasih uang, dibujuk dikasih jajan, dia tidak mau. Nah itu terus akhirnya dipaksa. Itu kalau pakai stimulus respon. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menawarkan pilihan kepada murid kita yang sebenarnya. Model berpikir menang atau kalah. Jadi yang pikirannya menang atau kalah. Padahal itu sebenarnya kalah tidak ada kalau di teori kontrol. Yang ada hanya menang-menang. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi harusnya yang kita gunakan itu bukan karena kita mayoritas Islam
terus kita gitu, enggak kelihatan, yang lainnya bukan. Harusnya kita itu bahasanya yang kita gunakan pun harus secara umum, universal ya, secara menyeluruh, jadi bisa merangkul semuanya, bukan hanya satu. Jadi suku bangsa, agama, bahasa itu sudah tidak menjadi patokan. Contoh nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi, yaitu yang pertama di sekolah ini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari PYP juga mengusulkan tentang nilai kebajikan, yaitu toleransi. Bisa toleransi itu banyak sekali. Contohnya memberi kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk beribadah, kemudian menghormati teman yang itu termasuk toleransi ya. Jadi sifatnya umum, menyeluruh. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Kemudian arti disiplin sekarang. Selanjutnya untuk apa arti disiplin? Seperti yang kita ketahui, disiplin itu apa nih? Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang, mematuhi aturan, sikap taat dan patuh kepada aturan, itu yang menurut kita disiplin. Padahal sebenarnya arti disiplin itu sendiri adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini aslinya itu dari dirinya sendiri, bukan karena aturan. Kalau karena aturan, kalau ada orangnya dilakukan, kalau tidak ada orangnya tidak dilakukan. Nah itu, pada disiplin itu belajar dari apa? Belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Oh iya, aku ternyata salah ya berangkat telat. Itu tapi kan timbul dari dirinya, bukan karena aturan itu. Karena ada aturan yang tidak melaksanakan kemudian dihukum, itu berarti bukan disiplin. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini yang membuat kita salah kaprah. Selama ini yang kita lakukan, saya sendiri itu apa-apa dihitung diukur, dipancing pakai reward, sedikit-sedikit reward sampai ada papan reward. Padahal itu sebenarnya tidak mendidik untuk melakukan disiplin positif sama sekali. Kemudian hukuman juga begitu, malah menjatuhkan mental. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya itu dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Kemudian selanjutnya, nah ini tentang motivasi perilaku manusia. Kita harus tahu macam-macam motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak mudah isu timbangannya keri di hukum. Nah ini motivasinya. Jadi dia berangkat pagi melakukan disiplin itu hanya karena ada hukuman. Manusiawi, tidak apa-apa. Kodrat alam ya, dari dirinya sendiri itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, bendilem mangan dan isu terus ngaku lah itu ada motivasinya karena itu. Bendilem biar mendapat penghargaan itu
kalau kita timbang dipanggil misalnya seperti itu ya. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ben aku oleh ben aku oleh ribet biar aku dapat hadiah. Nah itu kadang orang melakukan sesuatu itu karena itu. Ini yang harusnya kita lakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan itu karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Tak lakonannya cowok ini sih bener. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, cek aku oleh amal, cek aku gak nyalain. Nah, dari dirinya, bukan karena orang lain. Nah itu. Kemudian ini selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Yang pertama hukuman. Ini ada yang masih melakukan hukuman terhadap murid-muridnya, Pak Eri? Masih menghukum muridnya apa enggak, Pak Eri? Kadang. Kadang, masih ya berarti ya. Ada lagi yang masih menghukum muridnya. Nah ini hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada anak pakai sepatu, Senin pakai sepatu warna putih. Kita tidak mau tahu. Terus kalau hormato di bawah bendera misalnya seperti itu. Hormat nanti sampai istirahat, nggak boleh masuk kalau belum disuruh masuk. Itu hukuman. Itu guru zaman dulu seperti itu. Kalau kita masih seperti itu ya berarti kita masih jadul gitu ya. Nah, dijemur kemudian dijewer telinganya sambil berdiri. Padahal apa yang harusnya kita lakukan? Kita tanya dulu alasannya apa, kenapa bisa pakai. Wah, betul. Kemudian dampak pada anak yaitu yang pertama ketakutan, pasti anak itu takut. Kemudian menyakitkan, loro atine arek itu. Ora ditakoni apa-apa tiba-tiba disuruh berdiri di depan bendera, disuruh hormat. Kemudian menjadi rendah diri. Orang itu menjadi rendah diri. Rendah diri, walah aku tiba merasa berkecil hati itu ya. Itu akibat dari adanya hukuman. Kemudian penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan orang tersebut yang memberi hadiah. Nah ini penghargaan. Nah ini yang semua yang kita lakukan. Saya duit 5.000 tapi sampai aku begini. Itu bukan karena tujuannya dia, tetapi tujuannya kita. Dan akhirnya yang timbul dari anak itu bukan kesadaran dari dirinya, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dampaknya apa? Merusak hubungan. Besok kalau disuruh lagi tidak mau. Kemudian menurunkan kualitas anak. Untuk selanjutnya, nah ini yang boleh kita terapkan ya, konsekuensi dan restitusi. Kalau sekarang ini yang dilakukan itu harusnya restitusi. Konsekuensi merupakan bentuk hukuman yang sudah terencana atau sudah disepakati, seperti yang sering kita lakukan, buat kesepakatan kelas. Nah dampaknya apa? Bertahan jangka pendek, monitoring secara kontinu oleh guru, kehilangan hak merenung diri dan stimulus respon. Jadi dengan konsekuensi ini seperti kita membuat kesepakatan kelas yang tidak mengerjakan PR, enaknya di lapangan mengerjakan PR di luar Bu. Nah itu konsekuensi. Tapi sifatnya juga hanya sementara. Besok ya dibaleni lagi, besok dibaleni lagi, karena itu bukan dari dirinya, hanya karena ada konsekuensinya. Tapi ini masih boleh dilakukan kalau sesuai dengan yang dilanggar, disepakati ya. Kecuali seperti ini, tidak kerjakan PR, disuruh keliling lapangan 10 kali, itu baru yang tidak boleh. Tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak usul saya. Kemudian selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
Dampaknya yang pertama bertahan jangka panjang, kemudian yang kedua murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, yang ketiga murid bersemangat memperbaiki diri. Nah, pada proses restitusi ini nanti saya beri langkahnya dan contohnya di belakang. Sekarang dilanjutkan dulu saja. Nah, ini perbedaan implementasinya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR dengan berdiri di depan kelas dan menulis, "Saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 2 lembar." Hukuman anak BK. Wah, anjing ini sih PR bolak-balik gak kerjano. Nah, itu ya sambil disuruh berdiri. Berdiri bukan karena mengerjakan PR, tapi berdiri menulis, "Saya tidak akan mengulanginya lagi." Itu kan tidak sesuai. Kalau kita misalnya wes kerjakan di depan, itu masih masuk akal, soalnya sesuai. Wes disemeni, disuruh nulis sehingga banyak dan itu pun tidak jelas, tidak sesuai dengan itu ya. Kemudian konsekuensi, guru mengingatkan konsekuensi yang diterima, yaitu mengerjakan PR saat istirahat. Guru terlihat tegas dan murid taat pada peraturan. Itu konsekuensi masih oke. Karena kita juga karena persetujuan dari murid, bukan karena kita sendiri. Nah, kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Jadi itu ditanyakan misalnya, kalian kan sudah punya kesepakatan kelas, masih ingat? Masih, kira-kira apa yang kalian langgar dan sebagainya itu nanti ya. Lanjut dulu. Nah, ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja menyebutnya? Kalau dulu kita peraturan menyebutnya, sekarang tidak ada peraturan, masih ada peraturan. Tapi untuk yang diterapkan ke siswa-siswa itu adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu pasti jawaban kita adalah untuk keselamatan. Nah, nilai keselamatan itulah yang disebut keyakinan. Jadi tertanam dalam diri kita, aku kilo pakai helm dan aku selamat. Bukan karena peraturan, bukan karena takut ditilang, tapi karena memang sadar. Nah, itu yang dikatakan keyakinan. Jadi di murid itu, kalau keyakinan itu dari dalam diri, dari intrinsik ya motivasinya. Kalau yang karena peraturan berarti itu dari luar karena takut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Lebih abstrak itu artinya luas ya. Misalnya disiplin gitu saja. Tidak perlu misalnya datang tepat waktu, kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, misalnya seperti itu bukan seperti itu, tetapi dijadikan satu yang lebih abstrak, jadi anak mudah mengingat, yaitu disiplin. Nah, disiplin itu nanti di dalamnya kan banyak, luas. Nah, itu makanya dikatakan abstrak, luas artinya. Disiplin itu ya meliputi tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh ngomong sendiri kalau ada guru menjelaskan, kemudian datang tepat waktu, memakai atribut, itu termasuk disiplin. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, ini jadi umum ya, umum, tidak boleh. Kalau mayoritas Islam tadi harus memakai bahasa yang itu enggak. Jadi umum, pernyataannya umum, bukan mengarah pada salah satu itu. Kemudian selalu ditulis dalam bentuk kalimat positif. Jadi penulisannya itu kalimat positif, tidak ada kata tidak bertengkar saat di dalam kelas. Itu kalimat positifnya kira-kira apa? Tidak bertengkar. Rukun dengan teman boleh, saling menyayangi boleh ya, tapi tidak
tidak boleh menggunakan kata tidak. Tidak membuang sampah, tidak membuang sampah di tempat sampah atau, nah berarti membuang sampah sembarangan, maaf, membuang sampah sembarangan berarti apa? Nah terus gitu ya, pokoknya kalimatnya tidak perlu menggunakan kata tidak. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau membuat keyakinan kelas itu cukup 3 atau 4 saja. Misalnya disiplin, saling menghormati, saling menyayangi, dan misalnya bertanggung jawab, itu saja. Tidak perlu buah-buahan seperti yang sudah kita buat ini salah. Saya juga kemarin belajar, oh ternyata saya salah. Yang ditulis itu banyak sekali. Jadi anak-anak susah untuk mengingat. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya diterapkan di dalam kelas, tetapi di luar kelas pun harus masih bisa melekat, harus bisa diterapkan. Kemudian semua wadah kelas dapat berkontribusi dalam pembuatan, dibuat bersama-sama. Kalau peraturan kita yang buat, kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama atas kesepakatan bersama. Dapat ditinjau kembali setiap saat. Kalau ingin mengganti pas di tengah semester bisa. Itu kalau keyakinan kelas. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian semua ulasan dari murid-murid ditulis di papan tulis. Kalimat yang sudah disepakati untuk menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif dan bersifat nilai kebajikan universal tadi ya, yang bersifat menyeluruh. Membaca keyakinan kelas secara bersama-sama sebagai bentuk ikrar atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 6 ya. Bisa diputar dulu videonya. Nah ini proses kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan.
contoh dari pembuatan keyakinan kelas ya. Itu yang terakhir tadi dibacakan bersama-sama dan kita ikrarkan bahwa itu bisa kita lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tadi ada usulnya anak-anak ada yang tidak membuli teman, itu sangat saya apresiasi sekali tadi itu. Ada yang bilang apa ya? Membantu teman Bu yang tidak punya pensil, meminjami pensil. Nah itu tadi saya kelompokkan, ada yang saling menghormati, ada yang salingnya. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang perlu kita tahu. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya? Kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi setiap orang itu pasti ingin bertahan hidup. Apa kebutuhannya? Kebutuhan kesehatan, rumah, makan, kemudian biologis, ya kebutuhan biologis. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, ingin diakui atas prestasi yang sudah dilakukan, kemudian didengarkan dan ingin didengarkan dan ingin memiliki harga diri, ingin dihargai. Yang ketiga, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, seperti kita tadi menyanyi biar tidak stres, itu termasuk juga kebutuhan ya, kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi, diterima dimanapun, baik di sekolah, di masyarakat, di lingkungan keluarga. Kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan yang kelima, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk menentukan akan pilihannya sendiri. Begitu juga murid-murid kita. Murid kita juga memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mereka butuh kasih sayang. Karena apa? Di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sibuk bekerja, sehingga anaknya dibiarkan sampai sekolah tidak pernah mengerjakan PR, nakal dan lain sebagainya. Itu bukan karena dia sendiri, tapi memang ada kebutuhan dari dia yang tidak terpenuhi. Gak no, ditinggal duit, anak dijual no. Nah ini juga karena kebutuhan kasih sayangnya kurang. Jadi di sekolah dia caper lah intinya, caper, minta diperhatikan. Selanjutnya, nah jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita atau murid kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya tertentu dengan cara yang positif, dirangkul. Sampai nopo kok bisa sampai gak ngerjakan PR. Di rumah gak ada yang belajari, oh berarti anak ini kurang perhatian dari orang tua. Oh anak ini berarti di rumah dikekang harus begini, berarti kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi. Kalau kita paham akan itu, insya Allah kita tidak pernah marah-marah sama anak, tapi kita memahami dia, memahami mereka. Oh ternyata kurang ini. Enaknya kita, kamu kok tidak pernah kerjakan PR, enaknya kita gimana ya biar bisa. Nah, itu mencari solusi dengan anak. Selanjutnya ada pertanyaan romantik ini. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar dan suka mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang murid yang mengikuti pembelajaran mengeluhkan tentang perilaku Anto. Bila Anda sebagai seorang guru, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan tentang kasus Anto? Kira-kira diapakan? Dihukum? Pendekatan. Oke, sekarang ini selanjutnya ada tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi
posisi kontrol penghukum. Ada guru yang penghukum. Apa titik? Ngamuk terus hukum. Apa titik? Diamuk dihukum. Nah itu guru penghukum namanya. Kemudian guru pembuat rasa bersalah. Kontrolnya anak itu dengan ngejas apa ya? Dengan gerak-gerak kamu. Sampai malah ini jadinya salah. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, ayolah nak lakukan, ayo po demi ibu, ayo po. Nah nanti lo dimarahi bapak lo. Tuh misalnya itu sebagai teman. Jadi bahasa kita itu santai ke anak. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau itu kita mantau anak-anak melalui peraturan, kita mantau terus itu. Yang terakhir sebagai manajer. Nah ini perbuatan yang dilakukan guru-guru dalam posisi kontrol. Guru penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya guru penghukum. Jadi penghukum itu tidak hanya fisik tetapi juga psikologis anak. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan harusnya. Nah itu seperti kita kan sering begitu ya. Nyeramai, diceramai, bu, sampai gitu anak-anak ya. Jadi kita belajar agar besok bisa memperbaiki diri, termasuk saya sendiri. Ada anak sampai gak kesakno ibumu ta. Nek ngomongnya bodoh, gak karuan. Sama nih jadi sekolah gak tenang. Dan itu gak boleh sebenarnya. Itu di kita itu posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, yang bersalah betul. Kemudian menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanya dulu sebelum menyalahkan gitu ya, ditanya dulu. Guru berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu termasuk guru penghukum. Bila gitu, toh itu penghukum. Karena penghukum itu bukan karena fisik saja. Nah, kalau pembuat orang bersalah, kamu seharusnya kan sudah tahu, ibu lelah sekali mengerjakan, lelah sekali, kamu tuh harusnya begini. Nah, itu guru penghukum. Guru pembuat orang merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan. Masa kamu tidak mau itu sebagai teman. Jadi bahasanya itu kita itu kayak setara gitu ya. Jadi apa? Anaknya itu kurang hormat terhadap kita biasanya begitu. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Ayo yang kamu langgar itu pemantau. Dia berpatokan pada aturan. Manajer, apa yang kita yakini? Karena anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah itu kita seharusnya sebagai guru kita harus berada di posisi manajer. Jadi kita itu enggak nyala bocah terus tapi kita sendiri tidak mau tahu alasannya. Hanya nyeramai nyala. Nah dengan begini kita belajar untuk kedepannya semoga bisa merangkul anak-anak dan kita tahu kebutuhan mereka. Nah sekarang apakah posisi kontrol apakah aku? Ayo kamu push up 100 kali. Kira-kira ini sebagai apa? Hukuman, penghukum ya, guru penghukum. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kamu tidak kasihan sama bapak ibu yang sering ditegur guru lain? Nah ini sering kita juga. Aku sampai dilono guru liane. Nah, kelas 5 kali. Misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti gurunya apa? Sebagai apa saya? Sebagai teman. Bahasanya itu bahasa sing segitulah. Kaya wis koncone itu. Nah, ayo lakukan demi bapak ibu. Ini yang teman guru ya. Kembali tadi. Ayolah lakukan demi bapak ibu ini teman ya. Kemudian lanjut. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol sebagai
Ayo, membuat rasa bersalah. Burian, wah pemantau, coba Burian. Pemantau, ya. Kita diukur dengan nilai, diukur dengan aturan itu karena kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini berarti guru sebagai manajer, betul, manajer. Ya. Nah, sudah apa? Ya. Lanjut. Nah, sekarang penerapan segitiga restitusi ini materi terakhir ya. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas itu seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sudah nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah salah. Juga juga pernah salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dia tidak merasa terpojokkan gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada orang lain juga itu. Kemudian tahap validasi kebutuhan, validasi kesalahan ya. Tuh kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi menanyakan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, terus keyakinan kamu di kelas itu apa. Nah itu. Ini berikutnya contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan sampai maaf itu ya videonya diputer dulu ya. Belakangan ini juga dilihat maksimal saya tidak kenapa ya? Oh bisa. Nah itu manusia yang maksimal dari sendiri juga dalam lupa. Tapi lupa itu pasti ada alasan. Kenapa maksimal sampai menurut Mas Bima tindakan Mas Bima apa yang benar bagaimana? Keyakinan kelas apa yang Mas Bima lakukan? Ya, mengerjakan PR dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena Mas Bima bisa memperbaiki kesalahannya, tapi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki betul sekali, itu adalah solusi yang tepat dari Mas Bima dengan mengurangi main game dan mengerjakan PR setelah sekolah. Kira-kira Mas Bima yakin bisa melakukannya? Beneran, janji. Nah kalau itu, makasih ya. Sekarang boleh belajar kembali. Assalamualaikum. Nah itu contoh
pendidikan restitusi. Jadi kita itu belajar sabar, jadi mbok, jadi among ya, namanya kita itu among pendidikan. Jadi harus ngomong ke anak, bukan hanya mari bersama mana kayak aneh. Aduh bu, boleh ngomong itu yang sudah kita lakukan ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional Indonesia. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah seperti tadi, membuat keyakinan kelas, kemudian tahu posisi kontrol kita, tahu kebutuhan dasar kita itu apa, kebutuhan dasar murid itu apa, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Demikian pemaparan dari saya. Air beriak perahu laju, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi luar biasa yang telah disampaikan oleh Bu Galis. Semoga kita semua telah bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya yakni pemberian umpan balik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik atas materi yang telah disampaikan atau pertanyaan juga boleh. Aku Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 2 dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Galis tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dari materi tersebut, alhamdulillah banyak yang saya pelajari, yaitu mulai dari pemberian hukuman dan reward yang kurang baik untuk peserta didik. Insya Allah di tahun ajaran baru nanti akan saya terapkan Bu Galis untuk penerapan budaya positif, yaitu dalam keseharian siswa menggunakan apa tadi? Konsekuensi dan restitusi. Terima kasih atas pemaparan materinya hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Terima kasih kepada Bu Ella yang telah memberikan umpan baliknya. Semoga kita semua juga bisa menerapkannya. Untuk itu sampailah kita di acara yang terakhir yakni penutup dengan doa. Marilah majelis kita ini kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa